Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah organisme multiseluler dan tingkat jaringan filum porifera. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Julfara Gibatu Sakinah dengan NPM 202154095. Kedua ada Cynthia Iskoma dengan NPM 202154027. Dan yang ketiga ada Neng Tintin Wilayatul Uyun dengan NPM 202154086. Ada serangkaian yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian porifera, porifera, tipe porifera, reproduksi porifera, struktur porifera, klasifikasi, dan peranan porifera. Pengertian akan dipaparkan oleh saya. Porifera berasal dari kata porus, yaitu lubang kecil, dan fere, yaitu membawa. Dalam arti, porifera adalah hewan yang memiliki atau membawa lubang-lubang kecil pada tubuhnya. Selanjutnya, karakteristik filum porifera, yaitu simetri, radial, atau asimetri. Tidak ada jaringan atau organ, mempunyai 3 jenis sel, yang pertama pinakosit, kedua mesenkim, dan yang ketiga poanosit. Selanjutnya, pengeluaran dan respirasi melalui difusi dan multiseluler. Berongga tengah berupa tempat air bersirkulasi selama penyaringan makanan, dan yang terakhir semua sel dewasa sesil dan melekat pada substrat. Untuk materi reproduksi dan struktur tubuh akan disampaikan oleh Neng Tintin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya adalah reproduksi porifera. Nah, reproduksi porifera ini terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan juga secara seksual. Yang pertama adalah reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual berlangsung melalui peleburan gamet jantan dan betina. Dari peleburan tersebut menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi planul atau larva berpagel, pada akhirnya menetap di dasar, menempel untuk berkembang menjadi porifera dewasa. Yang kedua adalah reproduksi secara seksual. Pembentukan tunas kuncup luar atau bading, tunas yang terbentuk memisahkan diri dari induknya, kemudian terbentuk individu baru. Pembentukan tunas dalam atau jemul atau butir benih, jemul terbentuk jika keadaan lingkungan sedang tidak menguntungkan. Ketika keadaan lingkungan membaik, jemul akan terbentuk menjadi individu baru. Proses pembentukan jemul. Yang pertama, arkeosit mengumpulkan nutrien dengan mempagosit sel lain untuk dikumpulkan dalam rongga tubuh. Yang kedua, sel tertentu kemudian akan mengelilingi kumpulan tersebut dan membungkusnya. Yang ketiga, terbentuklah kumpulan atau klaster dan kapsul. Yang keempat, pada kondisi yang tepat, jemul menetas dan sel-sel di dalamnya akan keluar dan berdiferensiasi membentuk porifera baru. Regenerasi merupakan bentuk lain reproduksi seksual porifera. Potongan tubuh porifera dapat tumbuh menjadi porifera baru. Nah, kemudian struktur tubuh porifera. Nah, struktur porifera ini terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar, yang terdiri dari sel pinakosit atau sel pipih pelindung diri porifera. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan dalam, yang terdiri dari sel koanosit, di mana berfungsi sebagai alat utama pencernaan porifera. Nah, di antara lapisan luar dengan lapisan dalam terdapat yang namanya mesohil atau mesogel. Terdiri dari yang pertama sel ambosit,
yang berfungsi sebagai pengedar dari sisa makanan yang telah dicerna oleh koanosit. Yang kedua, ke seluruh tubuh polipera. Yang kedua adalah sel sikleoblas yang berfungsi sebagai pembentuk spikula. Yang ketiga adalah sel arkeosit, yaitu berfungsi sebagai pembentuk sel gamet jantan betina. Yang keempat adalah sel spikula yang berfungsi sebagai penyokong tubuh polipera agar berdiri tegak. Nah, tubuh polipera memiliki banyak pori-pori atau ostium yang merupakan celah masuknya air ke rongga dalam tubuh yang berukuran lebih lebar yang disebut dengan spongsol. Dari spongsol, air kemudian keluar melalui oskulum yang terdapat di permukaan oral atau atas tubuh polipera ini. Nah, lapisan luar tubuh epidermis ini terdiri dari sel pinakosit atau sel pipi pelindung diri tubuh polipera. Sel yang membentuk dan menggerakkan ostium disebut dengan porosit. Ostium sendiri adalah pori-pori di mana berfungsi sebagai tempat masuknya air dan juga makanan. Lapisan dalam endodermis terdiri atas sel berbentuk leher yang disebut koanosit. Koanosit memiliki inti, vakuola, dan flagella yang berkaitan dengan fungsi sel ini sebagai alat pencernaan. Pencernaan terjadi di dalam koanosit, oleh karena itu disebut memiliki pencernaan intraseluler atau pencernaan di dalam sel. Antara tubuh bagian luar dan di dalam terdapat lapisan tengah yang disebut dengan mesoglia atau mesenkim yang terdiri dari 3 model sel, yaitu amoebosit, sikleoblas, dan juga arkeosit. Dinamakan amoebosit merujuk kepada bentuk dan sifat selnya yang menyerupai bentuk dan sifat amoeba yang mudah berubah bentuk. Sikleoblas menghasilkan rangka yang disebut dengan spikula. Spikula umumnya terbuat dari mineral kalsium karbonat dan silika, sedangkan yang lain terbuat dari bahan organik spongin. Sedangkan arkeosit berfungsi dalam reproduksi sel secara seksual. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neng Tintin yang sudah memaparkan materi reproduksi dan struktur tubuh porifera. Untuk selanjutnya, materi tipe, klasifikasi, dan peranan porifera akan disampaikan oleh Cynthia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tipe porifera berdasarkan arus air dan bentuk tubuhnya. Berdasarkan arus air dan bentuk tubuhnya, tipe porifera ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu askon, sikon, dan lekon. Tipe yang pertama yaitu askon. Selanjutnya. Nah, tipe askon ini merupakan tipe porifera yang mempunyai sistem saluran air yang paling sederhana. Proses arus air itu sendiri dimulai dari air masuk melalui pori yang pendek, lalu lurus ke spongosol, dan langsung keluar melalui oskulum. Contohnya yaitu terdapat pada leukoslenia. Yang kedua, merupakan tipe sikon. Tipe sikon ini merupakan tipe porifera yang mempunyai 2 tipe saluran air, tetapi hanya pada radialnya saja yang mempunyai koanosit. Proses arus airnya, itu air masuk melalui pori ke saluran radial yang berdinding koanosit spongosol, lalu keluar melalui oskulum. Contohnya terdapat pada skipa. Lalu yang ketiga, merupakan tipe ragon. Merupakan tipe porifera yang mempunyai sistem saluran air yang paling kompleks di antara ketiganya. Mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem air bercabang-cabang. Koonositnya dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Proses arus airnya, air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang dan keluar melalui oskulum. Contohnya terdapat pada Euspongia dan Spongida. Selanjutnya, mengenai klasifikasi porifera berdasarkan bentuk spikulanya.
Yang pertama, kelas kalkarea. Ciri utamanya yaitu kerangka tubuh kelas kalkarea berupa spikula seperti duri-duri kecil yang terbuat dari kalsium dan karbonat. Pada umumnya, kelas kalkarea ini berbentuk seperti menyerupai vas. Contohnya terdapat pada Skipa, Grantia, dan Leucoselenia. Yang kedua, kelas Hexatinellida. Kelas Hexatinellida, kerangka tubuhnya berupa spikula yang mengandung silikat atau kersik. Bentuk tubuhnya berbentuk silinder atau corong. Contohnya terdapat pada Euplectella aspergillium. Lalu yang terakhir merupakan kelas Despongnia. Kerangka tubuh kelas Despongnia terbuat dari spongin saja atau campuran spongin dan zat kersik. Contohnya pada spesies Despongnia dan spesies Spongilia. Lalu pembahasan terakhir mengenai peranan porifera. Seperti pada film lainnya, porifera juga berperan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Adapun beberapa contoh peranan porifera yang menguntungkan diantaranya sebagai hiasan akuarium, sebagai spons mandi, dijadikan obat kontrasepsi, campuran bahan industri atau kosmetik, sebagai tempat perlindungan hewan lain, sebagai makanan hewan lain, dan sebagai obat kanker. Pada dasarnya, film porifera ini kebanyakan menguntungkan bagi kehidupan. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis porifera yang merugikan. Di antaranya, apabila terdapat pada kulit tiram, maka akan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kualitas yang dimiliki oleh tiram dalam sebuah pertentangan tiram. Yang kedua, apabila pecahan porifera ini terinjak, maka akan menimbulkan infeksi, bahkan luka parah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Cynthia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.